Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia.
dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Judul khotbah saya saat ini, ketika jawaban doa belum terjawab, apa yang harus kita lakukan? Oke, sebelum saya mau nanya, siapa saat ini yang sedang bergumul dalam doa, tapi doanya belum terjawab? Boleh angkat tangan siapa? Yang lain nggak bergumul dalam doa ya. Coba kita coba siapa yang sedang bergumul? Puji Tuhan, saya berada di tempat yang benar. Kalau pada nggak bergumul dalam doa, saya bingung. Saya mau goin apa? Tapi ini sedang kita. Di saat kita sedang bergumul dalam doa, kadang-kadang ada doa-doa kita belum terjawab. Setuju? Nah, makanya saya tanya, ketika jawaban doa belum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Menarik ya? Oke, yuk next. Di dalam Roma 12 ayat 12 tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bersukacitalah dalam doa. Nah, pertama-tama ketika jawaban doa yang belum saat ini kita gumuli, belum Tuhan jawab, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah bersukacita dalam Tuhan. Lah, kenapa kita harus bersukacita? Benar gak? Loh, kita lagi ngadepi banyak masalah kok. Kenapa? Ya itu yang Tuhan mau. Bersuka dalam cita dalam Tuhan, intinya adalah kita percaya kepada firman Tuhan. Harus ada dasar kepercayaan yang kita harus pegang. Cuman pertanyaannya adalah, kesulitannya adalah di saat kita sedang mau bersuka cita, itu gak bakal terjadi. Karena kenapa? Next. Coba next. Karena hati dan pikiran kita kacau balau. Setuju? Kalian pernah gak sih ngalami setiap kalau lagi stres pikiran, aduh Tuhan, kayaknya berat. Kadang-kadang pernah gak sih kalian pas lagi
berdoa, Tuhan minta tolong, Tuhan minta tolong. Tiba-tiba kita bangun jam 3 subuh atau jam subuh kepikiran tuh masalah, akhirnya kita nggak bisa tidur. Siapa yang pernah kayak gitu? Alamin. Siapa pernah ngalamin kayak begitu? Puji Tuhan. Sama, saya juga sama. Pas saya pertama lagi ngadepin masalah, saya begitu stres. Tiba-tiba pas saya bangun, yang kepikir adalah masalah. Akhirnya dari jam 2 subuh saya gak bisa tidur. Sampai terus besok pagi, terus saya gak bisa, sampai seterusnya pas panjang hari itu, aku gak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai oleh masalah. Firman Tuhan berkata, bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi Koha bilang apa kita disuruh bersuka cita. Kenapa? Ada dasarnya karena pengharapan kita kepada Tuhan. Saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja, kita kebenar. Kondisi saat ini, aku dengar banyak jemaat berkata, waduh Pak Yanto, saat ini susah cari uang. Banyak orang yang jatuh, banyak orang yang benar-benar kewalahan, kok bisa begini. Dari dulu Tuhan angkat tinggi sampai rumahnya begitu besar. Tuhan buat dia hingga jatuh ke bawah. Banyak orang ngalami begitu banyak tekanan dalam hidup ini. Akhirnya apa? Banyak anak-anak Tuhan nggak bergantung kepada firman Tuhan. Hanya pikiran dia, yang hati dia yang terus mikirin masalah. Dia terus mikirin masalah ini, aduh Tuhan gimana. Saya katakan, yuk, yang membuat kita, menghalangi kita untuk tetap bersuka cita sama Tuhan adalah pikiran dan hati kita. Pikiran adalah medan peperangan terbesar dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita akan babak belur. Setuju? Pikiran itu jahat loh. Karena kenapa? Dulu waktu aku pernah kena COVID aku berasa kayaknya gak enak badan. Aduh kayaknya gak enak badan. Enggak seperti orang-orang kan pada mati rasa. Aku tetap merasakan aku gak enak badan. Tiba-tiba badan aku lemas gitu-gitu. Aku ke dokter, tiba-tiba dokter berkata, saya berani jamin Pak, Anda terkena COVID. Pas denger kata-kata gini, pikiran kita udah mulai langsung tubuh saya langsung ngedrop 80%. Dimulai dari apa? Pikiran. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa jaga pikiran kita, hati-hati. Itu akan membuat tubuh kita akan hancur. Benar. Banyak orang-orang pada curhat. Curhatnya nggak tanggung-tanggung, sekali curhat ngomong di telepon bisa 2 jam lebih dia ngomong. Waduh Pak Yanto gimana, ada yang stres karena anaknya, ada yang stres karena masalah keuangan, ada yang stres bahkan yang mau bunuh diri. Pak Yanto, pas dia mau bunuh diri, saya keinget Koyanto lu di mana? Bayangin teman-teman, dia habis keluar dari menara doa, baru masuk mobil, kepikiran mau bunuh diri. Ini benar terjadi. Makanya hati-hati, yuk pakai pikiran, kuasai pikiran kita melalui apa? Firman Tuhan. Makanya saudara, jangan anggurin firman Tuhan, imani. Kalau firman Tuhan iya dan amin. Kadang-kadang kalau kita stres, yuk mulai percaya kepada Tuhan, pakai firman Tuhan. Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Tapi kami percaya segala sesuatu yang Tuhan berikan ada jalan keluar, ada pengharapan, ada pertolongan. Yuk, untuk pertama kali supaya kita bisa bersuka cita kepada Tuhan adalah kita pakai firman Tuhan. Nggak bisa Anda lari kemana lain. Kalau di saat kita lagi nggak ada masalah, kalau Tuhan izinkan ya, mohon maaf ya. Misalkan kalau kita lagi butuh duit ya, mohon maaf. 100.000 aja kalau Tuhan nggak berkenan kita dapat 100.000 pun kita susah dapat nih. Kita nggak usah ngomong nilai tinggi-tinggi. Kalau Tuhan lagi izinkan kita mau cari 100.000 aja, benar-benar itu akan susah. Kita cari pinjaman kemana-mana, gitu nggak dapat pinjaman. Setuju gak? Nangkap gak maksud saya? Kalau Tuhan nggak izinkan itu, kalau kalian akan dapat 100.000 hari itu,
kalian gak bakal dapet. Makanya Tuhan bilang kayak, yuk andalkan Tuhan. Firman Tuhan itu penting. Aku 14 tahun dipres sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Luar biasa sampai pernah di titik level aku benar-benar titik terendah. Aku gak Tuhan tolong saya gak kuat. Tapi yang aku ajarkan apa? Cari Tuhan. Pegang Tuhan, yuk percaya. Saya selama ini ikut dalam bidang doa, saya punya banyak permasalahan, tapi sampai saat ini saya mau akui, Tuhan tuh baik. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Sampai saat ini aku nilai Tuhan dari dulu sampai sekarang aku lihat Tuhan. Aku lihat penyertaan Tuhan, aku lihat perlindungan Tuhan, aku lihat berkat-berkat Tuhan. Jadi secara statik aku semakin naik, Tuhan angkat. Karena kenapa? Karena aku percaya kepada Yesus. Saya nggak tahu apapun masalah yang teman-teman hadapi, doa-doa apa yang belum kalian terjawab. Tetap pertama kali adalah bersuka cita dalam Tuhan. Baca firman-Nya. Baca, saya ingatkan teman-teman, baca firman Tuhan. Jangan firman Tuhan dibaca list, enggak. Firman Tuhan imani Tuhan. Tiap pagi saya selalu baca tuh namanya Ulangan 28. Saya bilang Tuhan memberkati engkau. Selalu aku perkatakan every day. Walaupun masalah itu aku perkatakan firman Tuhan iya dan amin. Saya percaya saya pasti diberkati Tuhan. Nanti saya kasih aksen buat teman-teman. Kalau Tuhan tolong saya melalui anak saya. Pertama-tama saya mau nyanyi, yuk banyak bersuka cita. Kuasai pikiran kita, kuasai hati kita. Kebanyakan apalagi kaum para lelaki ya. Kalau ngadapi masalah, kalau udah gitu biasanya ya kesenggol dikit bacok. Setuju? Mudah emosi. Dia mudah marah. Dulu aku kayak begitu. Kena dikit aku mudah marah, tetapi pas Tuhan ajarkan kamu sama firman Tuhan. Yuk berharap sama Tuhan, yuk andalkan Tuhan. Karena itulah jalan keluar bos kita, amin. Kita berapa lama Pak di sini? 2 jam ya, siap ya? 4 jam, wah luar biasa. Oke, next yang kedua. Apa yang harus kita lakukan adalah sabarlah dalam kesesakan. Nah di level kedua ini agak berat. Next. Seringkali kalau kita gak sabar sama Tuhan, kita putus asa, setuju? Kita depresi sama Tuhan, benar? Kita tertekan. Seringkali kita ngambil keputusan yang salah, mengambil jalan yang instan. Saya punya teman, satu teman saya, ini dia berkata sama Tuhan, Tok, kurang apa lagi saya Tok? Saya sudah melayani Tuhan begitu lama. Tapi di saat saya menghadapi masalah, kok Tuhan gak nolong saya Tok? Mama saya terkena kanker payudara, saya doa Tok. Tapi mama saya tetap kena kanker. Wah dia udah frustasi, dia ngomong apalah Tuhan itu, gak ada Tuhan itu. Dia berkata, gak ada itu Tuhan. Karena kenapa? Karena dia depresi. Teman-teman di level kedua ini loh, mensabar itu gak gampang loh. Tapi firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Banyak anak-anak Tuhan, dulu kalau kita gak sabar, seringkali kita saking gak sabar, kita menunggu jawaban doa. Contohnya, misalkan kalau kita saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam keuangan, finansial. Karena kita nggak sabar, apa yang terjadi? Kita berusaha pakai pikiran kita pinjam sana sini, pakai pinjol lah, pakai apalah. Akhirnya toh gak akan keluar satu kata, gali lobang, tutup lobang. Betul? Banyak teman-teman saya pada gali lobang, tutup lobang. Saya mau bilang sama mereka, kalian punya prinsip gali lobang, tutup lobang. Semakin kali kalian gali itu semakin gede, nggak ada yang lobangnya semakin rata, betul gak? Setuju gak? Semakin kita gali lobang itu semakin gede lobang itu. Saya punya teman, saking pinternya gali lobang, tutup lobang. Hari ini pinjol A,
Iya gak? Untuk nutupi pinjol A, dia pakai pinjol B nutupin pinjol A. Nah udah waktu itu lagi dia pinjam pinjol C sampai 10 pinjol. Saya bilang hebat otak kamu. Sampai kayak begitu. Tapi apa? Dia stres. Akhirnya makin dia pinjam makin hidupnya berantakan. Yuk teman-teman, saya jangan bilang sabar itu gak gampang. Yuk fokus pandangan kita kepada Tuhan. Cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Sungguh aku berkata, aku sampai hati ini aku berkata cuman Tuhan yang bisa nolong saya. Banyak hal-hal kesaksian dari kecil sampai besar. Kemarin aku pernah bersaksi di sini tentang rumah yang kalau masih ingat rumah saya yang miring bisa kejual. Itu karena Tuhan. Dan banyak Tuhan bercerita, banyak mujizat melalui hidup saya yang saya alami. Tuhan bilang apa? Sabar nak. Kamu teman-teman tahu lagi saya waktu kena COVID. Aku masuk satu ruangan. Ruangan itu sendiri. Itu aku terkena COVID lagi sebelum Delta. Berarti pertama kali nggak ada vaksin. Di mana-mana aku berasa uang itu nggak ada harganya. Kita punya uang nggak bisa beli kamar. Benar-benar itu nggak berlaku. Jadi orang-orang pada tidur di tenda-tenda jalanan. Aku masuk satu ruangan tuh gak, tiba-tiba di ruangan itu teriak dari jam 10 malam sampai 3 pagi teriak itu apa? Sus tolong sus, sus tolong sus. Tau gak susternya jawabnya apa? Dia nyautnya, yang sabar ya bu. Di situ Tuhan pas dia ngomong tiap kali itu didengar tiap kali, yang sabar ya bu, yang sabar ya Pak. Gue bilang Tuhan itu clue dari Tuhan. Oke aku sabar Tuhan dalam gitu. Maka colek kiri kanan bilang yang sabar ya. Coba kiri kanan, yang sabar ya. Ya bener itu terjadi. Akhirnya setelah COVID setelah kelar tau gak, tiap pagi saya melihat mayat di depan mata saya itu keluar. Tiap hari kayak begitu. Luar biasa waktu masa itu. Tapi Tuhan ajarkan saya yang sabar ya. Dan firman ini berkata sabar dalam kesesakan. Yuk apapun saat ini, mungkin saat ini pergumulan kita yang kita hadapi. Saya minta Tuhan sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali karena enggak kesabaran kita tuh setting Tuhan. Tuhan bukannya seharusnya begini. Bukannya seharusnya begini. Benar gak? Ayo aku, siapa yang sering setting Tuhan? Tuhan seharusnya ceritanya kayak begini Tuhan. Dulu saya begitu teman-teman. Teman-teman, dia berkata, waktunya Tuhan dan waktu kita tuh berbeda. Seringkali kita ingin cepat-cepat, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Amin. Yang kedua adalah sabar. Yuk teman-teman, saya gak tahu apa yang saat ini teman-teman hadapi. Mungkin gak enak, mungkin hati ini sakit. Mungkin kayaknya udah letih seperti teman saya berkata, Tuhan saya udah capek, dia udah capek. Every day dia jaga anaknya mamanya tiap hari dia jaga, dia sampai capek toh, gue capek toh. Doain saya lah toh, udah dia sampai dia udah frustasi. Saya nggak tahu teman-teman hadapi gimana, tapi saya mau berkata yang kedua adalah sabar. Ingat, pegang firman Tuhan, Pengkhotbah 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau berkata indah pasti sesuatu yang benar-benar enak. Yang benar-benar suatu kayak ngalami mujizat Tuhan. Amin. Di dalam saya bergumul dalam masalah, saya selalu berkata Tuhan tolong saya. Tapi di saat saya Tuhan, apa yang bagian saya, apa yang saya lakukan. Hidup saya menjadi pakai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kemarin teman saya berkata, gimana pekerjaan kamu, hidup kamu gimana? Dia berkata begini, toh dia bilang, hidup bener aja udah susah, apalagi hidup makin gak bener. Dengar gak? Hidup bener aja udah susah, apalagi hidup gak bener.
yang hidup makin nggak benar, otomatis dia masih berurusan dengan dosa dulu. Apa gitu? Tapi dia selalu bilang, tapi saya selalu ngalami kebaikan Tuhan. Di saat saya hidup benar, Tuhan tolong saya. Yuk teman-teman, yuk. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Sabar, jangan yang tunggu jalan Tuhan. Jangan seakan-akan Tuhan ada gak sih? Tuhan kemana? Kita selalu komplain, Tuhan kok you gak dengar doa saya, kok lu gini gak dengar, kemana Tuhan? Yuk sabar. Yang ketiga, saya mau nggak terlalu takutnya kelamaan nanti pas saya itu. Yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Prinsip saya pray until something happen. Di saat kita nggak bisa apa-apa, doa. Pak Niko berkata di tahun ini, apa yang harus kita lakukan Pak Niko? Apa yang ditanya dari orang, Pak Niko apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah doa. Yang kedua adalah apa? Doa. Benar Pak Sino ya? Yang ketiga adalah doa, pujian, penyembahan. Di saat kita benar-benar udah gak tahan, doa. Ngomong, Tuhan ini saya Tuhan. Kalian mau nangis kayak kamu yang mau berlutut, kayak cari Tuhan. Tuhan tolong saya. Itu yang saya lakukan tiap pagi di saat saya gak kuat. Tuhan tolong saya. Tolong saya. Mampukan saya untuk menghadapi masalah ini. Mampukan saya untuk supaya bisa melewati cobaan ini. Doa. Hanya doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Banyak hal-hal yang aku alami, aku selalu doa, Tuhan tolong saya. Saya berusaha, waktu itu saya berusaha. Saya gak mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan diri saya. Apa yang saya hadapi? Akhirnya saya banyak kecewa kepada teman-teman saya. Yuk teman-teman, di saat kita menghadapi masalah, doa. Banyak-banyak doa sama Tuhan. Di dalam doa ini aku banyak belajar Tuhan, banyak jawab doa saya melalui. Setiap pergumulan saya Tuhan jawab. Bahkan saat ini aku lagi proses anak-anakku mau kuliah ke Taiwan kan. Saya bilang Tuhan, saya tuh gak punya uang. Saya gak punya uang Tuhan untuk saya mau biayain anak saya ke Taiwan. Saya dulu dalam pemahaman yang salah dalam orang tua mendidik saya. Orang tua saya gak ajarkan saya dalam perihal untuk menabung dulu. Dan itu kesalahan saya, saya bilang Tuhan saya salah kalau selama ini saya gak nabung, saya tidak mempersiapkan buat itu. Saya akui kesalahan saya, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya minta tolong Tuhan, saya kepingin anak saya ke Taiwan. Untuk biar dia bisa kuliah ke luar negeri, setidaknya dia mendapatkan sesuatu yang baru. Apa ya? Saya cerita, saya minta agent pada minta atur saya begini-begini. Saya puji Tuhan dapat agent yang sangat-sangat baik sama saya. Orang-orang pada kasih dari agent dengan biaya 5 juta, 4 juta. Saya dapat cuma 1,5 juta sekian. Dan dia sangat membantu anak saya. Dia ajarkan anak saya, akhirnya anak saya coba apply beasiswa kemana-mana. Puji Tuhan, Tuhan kasih anak saya beasiswa 50%. Tuhan baik. Itu doa, itu dimulai dari doa. Yang kedua, Pak Yanto ini butuh uang legalisir. Pak Yanto ini buat untuk medical check up. Pak Yanto ini butuh dari namanya uang visa. Semua yang serba duit. Kalau kereta dari ujung ke ujung bisnis, duit, cuk, duit, cuk. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya lakukan doa. Saya doa, Tuhan tolong saya. Bapak tahu, uang legalisir, uang medical check up, uang visa, sampai saat ini aku nggak keluar uang sepeser pun, Tuhan yang menyediakan. Amin.
Itu pertama doa Tuhan. Itu karena doa. Men. Satu kesaksian. Kira-kira bulan kemarin anak saya baru lulus. Baru lulus sekolah. Ya. Saya kan saya datang di tempat pas dia seremoni untuk kelulusan ya. Saya datang ke situ, waktu itu saya ada lagi acara di JDN doa nasional ya kan, kita doa habis jam 12, saya bersama teman-teman ngopi, acara jam 3 sore. Saya pikir kalau graduation kan sebentar ya, jam 3 paling enggak jam 5 kelar ya Pak, 2 jam cukup ya. Ternyata jam 3 sampai jam 8, haleluya, itu acara luar biasa. Apa yang terjadi pas saya ikutin acara, selesai jam 7 malam. Jam 7 malam, apa yang terjadi? Ibu-ibu pada bawa buket bunga. Wah, kasih anaknya. Saya cengok. Kok pada bawa buket bunga? Zamannya saya kan dulu kan selalu namanya saya lulus kan pilok-pilokan kan, coret-coretan kan, gak ada buket bunga kan. Akhirnya kan saya sama teman-teman saya reuni ketemu, dia orang pada ngeledekin saya gini. Tok, mau gue pinjem gak buket bunga? Bayar. 1 jam 50.000 lah. Dia ngeledekin saya. 2 teman pada ketawain saya. Mau gak tau ini saya gini. Terus anak saya, dia berkata gini, "Pak, kok kamu gak bawa buket bunga buat saya?" Saya mau nanya teman-teman, kalau kalian jadi orang tua, kalian bisa ngomong apa? Jawaban saya gini, ntar di rumah bapak beli ya. Anak saya berkata apa? "Pak, udah lewat Pak, udah lewat itu, nggak bisa. Mana ada orang acara hari ini saya foto-foto sama temannya, bapak suruh saya di rumah, terus saya foto sama siapa Pak?" Tahu teman-teman apa yang saya lakukan? Di saat itu saya hanya bisa bilang, "Tuhan, tolong saya." Saya berkata sama Tuhan, "Bapak, Engkau Bapak yang baik, tahu memberikan saya yang terbaik. Tapi saat ini saya seorang Bapak Tuhan. Saya memberikan yang terbaik buat anak saya." Saya doa kayak gitu. Saya doa, "Tuhan tolong saya." Tapi di saat saya doa, saya berusaha cari bucket. Saya keliling sekolah sampai depan sekolah, sunyi senyap jam 7 malamnya, setengah 8 itu gelap gulita, kayaknya nggak ada orang. Saya keliling, saya tanya, "Ini dapat bucket di mana?" "Oh nggak bisa Pak, ini mesti pesen dulu bucket bunganya baru Bapak dapat." Saya baru tahu deh, karena selama ini kan saya nggak pernah kasih orang bucket bunga kan, iya gak? Kebanyakan biasa kasih istri ini biar istri ngurus keuangan kan. Kita nggak pernah kasih bucket bunga. Terus saya bilang, "Tuhan tolong saya." Di saat kita bingung, di saat kita benar-benar nggak tahu harus apa yang kita lakukan, doa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tahu? Tahu apa yang terjadi? Penasaran kan? Ya enggak? Ada kuasa dalam doa. Tiba-tiba ada satu teman saya datang 1 kantong. "Tok, ini buket bunga buat kamu." Saya buka, buket bunga itu belum ditulis buat siapa. "Kok bisa?" "Gak tahu, aku mau kasih kamu buket bunga aja." Tiba-tiba saya ambil buket bunga. Saya kasih lihat sama teman-teman saya. Doa. Teman-teman saya tahu tampangnya. Dengan tampang yang heran. Kok bisa? Di situ aku dapat buket bunga buat Tuhan. Dan teman aku berkata apa? "Berapa yang aku bayar?" Paling penting kan gitu. Dia bilang, "Enggak usah Tok, ini gratis buat kamu." Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya dapat buket bunga, cuman dia minta simple. "Tok, gue gak minta apa-apa, cuma minta waktunya sama lu, yuk kita ngopi sama-sama." Dia cuma minta kopi sama saya, akhirnya dia kasih buket bunga. Dan buket bunga saya kasih ke anak saya. Anak saya bilang, "Papa dapat dari mana?" Saya gak mau cerita kalau itu dapat teman dari teman bapaknya. Ini rahasia, saya berkata, doa. Terus saya bilang sama teman saya, kuasa doa besar. Teman saya sampai bilang, "Wow,
Makanya teman-teman, yuk. Saya nggak tahu apa yang saat ini kita hadapi. Tapi inilah yang saya hadapi. Saya hanya bilang doa Tuhan. Masih ada kesaksian ya sebelum nanti itu. Next, ya kan, sudah lulus. Anak saya kan sudah lulus, ya kan. Sudah lulus, tiba-tiba saya kepikiran Tuhan. Anak saya ini selama ini pas udah sekolah, akhirnya apa Tuhan? Dia tidur siang jalan-jalan sama teman. Saya bukan tipe orang tua, oh kamu nggak boleh nggak. You bebas, tapi saya ajarkan sama dia gini. Ingat ya, kepercayaan itu mahal. Kalau kamu lukai kepercayaan kamu akan dapat sanksi, saya bilang. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu nggak bisa dipercaya nanti kamu akan di rumah. Enggak Pak, akhirnya dia selalu ngomong kemanapun dia pergi. Terus tiba-tiba selenting kepikiran saya berkata begini. Ada yang kepikiran berkata, kenapa enggak suruh anak kamu kerja di PRJ? Wah, seru ini cerita ya, ini next ini ya. Akhirnya, oke Tuhan, saya kepengen anak saya kerja di PRJ. Kan PRJ baru selesai nih ya, ini cerita masih fresh nih. Akhirnya saya bilang sama anak saya, kamu kerjalah di PRJ. Satu hari saya bisa ngomong sampai 5 kali. Apa yang terjadi teman? Anak saya nangis. Dia nangis, kenapa? Saya bilang, kenapa kamu naik? Saya tertekan Pak, kenapa kamu tertekan? Papa maksa saya kerja di PRJ. Kebayang kalian jadi anak. Saya bilang, lah kok cuma 5 kali ngomong, kok dia tertekan toh. Saya akhirnya tahu apa yang seorang bapak, saya peluk dia, saya jelasin, bukan gitu saya mau biar Cece tahu kerja itu gimana, kerja itu nggak mudah, gini-gini saya jelasin dia. Oke Pak, jadi Papa mau saya ngelamar berapa kali? Anak sekarang hebat ya nego ya. Papa mau tawar saya berapa kali untuk saya ngelamar, saya minta 5 kali kamu ngelamar kerja. Nggak bisa Pak, 3 kali. Bayangin saya beli di makanan habis ditawar saya. Oke 3 kali, deal. Ya. Hari pertama dia ngelamar daerah Blok M ujung lagi. Saya nggak anterin dia loh teman-teman. Saya nggak anterin anak saya pakai mobil, motor, enggak. Kamu naik TJ, naik busway, kamu usaha sendiri. Anak saya seorang perempuan. Dia usaha naik sama temennya, naik busway ke Blok M. Dia bilang ujung banget Pak, katanya jauh bener. Pas dia pulang gimana ngelamarnya? Udah Pak, saya udah ngelamar. Aduh Pak capek, dia curhat lah, itu ujung banget bener-bener, aduh capek deh. Udah itu mesti nunggu berapa jam sama gini-gini. Wah dia komplain lah jadi. Oke, yang satu dia udah lamar, apa yang terjadi? Anak saya kagak diterima, luar biasa. Yang kedua, dia ngelamar lagi daerah Central Park, ya kan. Tetap saya bilang, you naik TJ, naik busway. Saya bilang sama dia, Papa dan Mama ini nggak selalu bisa bersama sama kamu. This is your fight. Kamu sama Tuhan. Kamu kerja. Dia ngelamar di CP. CP apa yang terjadi? Dia udah lamar. Kagak diterima. Sisa terakhir kan dia bilang 3 kali. Pak, tinggal terakhir ya Pak ya. Ini kalau saya ngelamar, kalau saya nggak dapat, berarti saya nggak kerja di PRJ. Saat itu tuh, apa yang teman? Saya datang, Tuhan tolong dong anak saya. Saya hanya bisa doa. Tuhan tolong anak saya. Akhirnya yang ketiga, dia di PRJ. Semakin dekat jaraknya, dari Blok M, CP ke PRJ. PRJ kan di rumahnya dekat saya tinggal di rumah Pademangan. Sangat deket, sangat. Saya anterin dong, otomatis saya anterin ya, keterlaluan. Situ kan gak ada TJ, masa saya naik busway. Busway dari mana? Ya gak, kita gak mikir juga kalau gak ada busway gimana cari. Saya anterin dia, udah dia lamar, saya tunggu. Saya tunggu selama 1-2 jam, itu aku ntar pulang. Dia bilang, Pak, waktu itu dia ngelamar hari Selasa. Hari Selasa dia ngelamar, dia bilang, Pak, Sabtu ini akan ada kabar saya diterima atau kagak. Kalau Sabtu saya dapat kabar, berarti saya diterima. Kalau pas Sabtu gak dikasih kabar, saya gak diterima. Pas hari Sabtu tunggu, apa yang terjadi saudara, teman-teman? Kagak ada kabar sama sekali. Dia bilang, pas udah itu minggunya dia bilang gini, Pak,
udah Pak ya, udah selesai ya. Aku tahu anak aku tuh hopeless, ngerti gak? Kalian pernah gak sih di saat kalian berusaha tapi nggak pernah dapat, pasti namanya putus asa, setuju? Apa yang saya bilang sama saya anaknya? C, doa. Doa, minta tolong sama Tuhan. Doa. Akhirnya, iya Pak, aku doa Pak. Dia doa, apa yang terjadi? Tiba-tiba hari Selasa di WA, Anda diterima, dan hari itu juga dia tanda tangan kontrak. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada kuasa dalam doa. Kalau kita nggak benar bersungguh sama doa, mana ada terobosan. Anak saya ditolong, masa teman-teman nggak ditolong? Yuk doa. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Wah, akhirnya anak saya dan temennya tuh sama hopeng dia, teman baiknya, sama-sama diterima di brand yang sama. Satu di brand yang A, satu di brand yang B, tetapi di satu perusahaan. Wah, anak-anak saya senang. Woi, pada senang. Dia bilang, wah Pak, nanti pas gajian saya mau beli iPhone. Anak-anak muda ya cinta banget sama iPhone ya. Hah? Dia bilang, saya akan beli iPhone Tuhan. Aduh, waktu masih banyak Pak ya. Wah, ini masih panjang nih. Saya mau beli iPhone, iya. Saya bilang terserah whatever lah. You mau beli iPhone, yang penting you kerja lah. Akhirnya karena kayak gitu, temennya anak saya dia bilang, Om, Tante, saya boleh nginep gak di sini untuk kerja di PRJ? Buset, 1 bulan. Kalau nginep 1-2 hari, wah jadi nginep sebulan Tuhan. Belum pernah kan nginep sebulan kan? Biasa kalau teman datang kan nginep sehari 2 hari ya. Ini nginep sebulan. Saya bilang, Tuhan kayak tambah anak 1 nih saya. Oke, gak apa-apa nginep. Hari pertama kerja semangat kan, masih semangat. Hari kedua kerja, hari ketiga apa yang terjadi? Dia nangis komplain ke saya, Papa saya kayak budak uang Pak. Saya capek Pak, sumpah Pak, gue gak mau kerja lagi. Kemarin 3 hari yang lalu semangat, saya mau beli iPhone. 3 hari kemudian dia komplain, saya gak mau kerja Pak. Saya diperbudak sama uang. Bayangin Papa, saya berdiri dari pagi sampai malam gak boleh kasih duduk. Benar-benar Tuhan, dia bilang benar-benar itu. Oh bosnya gak benar katanya, masa saya gak boleh duduk. Dia ngoceh. Apa yang terjadi seorang bapak? Kalau kalian jadi seorang bapak, lihat anaknya begitu, galau gak? Nih kunci untuk seorang bapak, pertama kali anak-anak galau cuma satu, dia butuh pelukan aja. Saya peluk anak saya, yuk sukacita dong, masa baru ngadapi kayak gini, kamu udah begini. Dia kasih fotonya, gitu. Tahu gak, sepanjang hari dia komplain mulu. Dia bilang, Pak ampun Pak, kaki saya kayak udah mati rasa, udah mau patah Pak. Sumpah Pak, saya gak mau kerja lagi. Wah, sampai seminggu komplainan semua. Saya sama istri bilang, Tuhan tolong saya, ini gimana ngadapi anak saya. Tapi saat saya doa, Tuhan tolong saya. Tuhan kasih saya hikmat. Di saat anak saya banyak ngoceh pulang-pulang jam 10 malam, yuk kita makan ke Wing Heng Kua. Paling gampang kalau anak lagi capek, anak lagi stres, kasih dia makan yang enak. Percaya deh, damai malam itu. Saya ajak dia makan, wah damai, wah udah aman. Terus saya bilang, fix Pak, resign Pak. Akhirnya pas seminggu kemudian, apa yang terjadi? Ternyata di PRC ada target. Anak saya selama ini 1 hari dapat targetnya cuma 300, padahal minta target hari biasa 1 juta, weekend 1.500.000. Dari 1 juta ke 300 kan Tuhan, ini baru 30%. Apa yang saya lakukan? Terus saya bilang ke anak saya, doa. Kan gak ada kata-kata juga, saya tahu apa yang dia rasakan. Doa, Wah dia sampai satu saat nggak nyampe target. Ditahan dari jam 10 malam sampai setengah 12 malam karena di briefing. Pas anak saya ditahan, saya sempat per berapa menit, 2 menit saya sempat marah. Saya mau samperin brand itu. Kok lu nahan anak orang?
Sebagai orang tua, kalau kita melihat ketidakadilan anak, otomatis respon kita orang tua marah, benar? Tahu gak tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya apa? Lah, kok kamu marah? Roh Kudus tegur saya, lah kok kamu marah? Kamu kan bilang suruh kamu untuk ajar anak kamu, lah kenapa kamu marah sekarang? Dalam hati, iya juga ya. Ya udah Tuhan, oke, saya nggak marah. Saya telepon teman saya, ya biasa kan teman saya suka pameran gitu. Saya bertanya, bro, bener gak sih kalau SPG, kalau gini dia nggak nyampe target, dia akan ditahan, di briefing? Iya benar, kita akan briefing. Saya nggak begitu, saya akan nahan dia untuk briefing. Kenapa kamu nggak nyampe target? Itu kita akan briefing. Itu biasa toh. Dia bilang, kamu nggak usah apa-apa kan, biarkan itu, biar anak kamu belajar kayak begitu. Oh iya. Akhirnya gara-gara jam 10 saya nunggu anak saya sampai jam 12. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Kamu tahu gak, di grup WA keluarga saya tampang anak saya udah gini. Waduh, tampangnya banyak macam. Sampai anak kedua saya bilang, Pak, kok Cece kayak lagi main sinetron ya Pak. Saya bilang, Tuhan, ternyata anak gede banyak doanya, kayaknya mesti banyak doa Tuhan ya. Akhirnya udah lewat. Terus saya wah pokoknya anak saya udah capek. Kamu apa? Mau kerak telur? Yuk papa beliin kerak telur. Apa yang dia mau beli? Perasaan dalam hati dari gaji dia sama yang kebutuhan dia, lebih banyak kebutuhan dia saya bayar keluar duitnya dibanding gaji dia. Wah dia mau apa saya kasih. Apa yang terjadi? Saya bilang, doa, andalkan Tuhan. Pas 2 minggu kemudian, tahu gak tiap hari doanya apa? Tuhan tolong saya Tuhan supaya nyampe target. Doanya sama kayak temennya, amin Tuhan nyampe target, hari ini nyampe target. Setelah 2 minggu lewat, apa yang terjadi? Dia nyampe target sampai 2 juta bahkan 3 juta per hari. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dari 300.000 Tuhan angkat dari 2 juta sampai 3 juta. Dari kuasa doa. Saya bilang sabar sabar. Saya bilang kadang-kadang kita menghadapi masalah karena gak ketidakbasalan kita selalu berkata, Tuhan saya mau resign, saya mau keluar. Ibarat kata, Tuhan saya gak kuat, saya udah mau keluar. Tapi Tuhan berkata, sabar anakku, doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, pakai firman Tuhan, doa. Di situ anak saya pas sampai saat ini, dia sudah lewat 1 bulan untuk lolos dari PRC. Ditepuk tangan buat Tuhan, itulah Tuhan. Yuk teman-teman, apapun saat ini pergumulan masalah, selama 1 bulan, mungkin teman-teman lagi musim masalah, saya bergumul banget soal anak saya doa, Tuhan ini gimana Tuhan. Anaknya lagi berdoa, bapaknya lebih banyak berdoa ketimbang anaknya. Tapi saya lihat disitulah pertolongan Tuhan karena doa. Yuk teman-teman, mungkin saya cuma simple, tapi saya ini yang saya alami. Ada kuasa dalam doa, benar-benar. Yuk tetap percaya, Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup. Mungkin saat ini kita sedang bergumul soal kesehatan. Mungkin kita sedang bergumul dalam suatu pekerjaan. Mungkin kita sedang bergumul dalam finansial kita. Yuk doa. Amin. Preview. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita
yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita, untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.